Di kota Sufa, tinggallah seorang pemuda bernama Zahid. Ia hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari tinggal di Masjid Madinah. Zahid memang bukan pemuda tampan. Di usianya yang ke-35, ia belum juga menikah. Lalu seperti apakah kisahnya, sahabat beriman? Suatu hari ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya. Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau tampak sendiri saja." Sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allah bersamaku, wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Maksudku, mengapa selama ini engkau masih lajang? Apakah tak ada dalam benakmu keinginan untuk menikah?" tanya beliau lagi. Zahid pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tak punya pekerjaan tetap. Apalagi wajahku sangat tak memenuhi syarat. Siapa wanita yang mau denganku? Mudah saja kalau kau mau," kata Rasulullah menimpali. Zahid hanya termangu. Tak lama kemudian Rasulullah memerintahkan pembantunya untuk membuat surat lamaran untuk melamar wanita bersama Zulfa binti Sa'id. Ia anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik jelita. Surat itu pun diberikan kepada Zahid untuk kemudian diserahkan kepada Sa'id. Setiba di sana ternyata Sa'id tengah menerima tamu. Maka usai mengucapkan salam, Zahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah. "Sa'id saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia," kata Zahid. Sa'id menjawab, "Ini adalah kehormatan buatku." Surat itu dibuka dan dibacanya. Alangkah terkejutnya Sa'id usai membaca surat tersebut. Tak heran karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini, perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan pula. Orang yang kaya harus kawin dengan si kaya juga. Itulah yang dinamakan sekufu atau sederaja. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihatku berbohong?" Dalam suasana demikian, Zulfa datang dan bertanya, "Ayah, mengapa engkau tampak tegang menghadapi tamu ini? Apa tak lebih baik bila ia disuruh masuk? Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu. Dia akan menjadikan engkau istrinya," kata Sa'id kepada anaknya. Di saat itulah Zulfa melihat ayahnya, ia pun menangis sejadi-jadinya. "Ayah, banyak pemuda yang lebih tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku." "Aku tak mau, ayah," jawab Zulfa merasa terhina. Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Saudaraku, engkau tahu sendiri anakku merasa keberatan. Bukannya aku hendak menghalanginya. Maka sampaikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sang ayah, Zulfa berhenti menangis dan bertanya, "Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Sa'id menjawab, "Lelaki yang datang melamarmu ini datang karena perintah Rasulullah." Serta-merta Zulfa mengucap istighfar berulang kali dan menyesali kelancangan perbuatannya itu. Lirih, wanita muda itu berkata kepada sang ayah, "Mengapa ayah tidak mengatakannya sejak tadi bila yang melamarkan lelaki itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu keadaannya, nikahkan saja aku dengannya. Karena aku teringat firman Allah, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka adalah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 51. Hati Zahid bagi melambung entah kemana. Ada seburat sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya. Bahagia itu pasti ia rasakan saat itu. Setiba di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zahid?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah diterima wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Sudah ada persiapan?" tanya Rasulullah lagi. Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, Zahid pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Bersamaan dengan itu, Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berperang menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" Zahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Wah, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan aku akan membeli kuda terbaik. Tetapi Zahid, malam nanti adalah bulan madumu. Apakah engkau akan pergi juga?" kata para sahabat menasihati. Lalu Zahid menyitir ayat, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berjihad di jalannya,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Akhirnya, Zahid melangkah ke medan pertempuran sampai ia gugur. Dan Rasulullah berkata, hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Lalu Rasulullah membacakan surah Al-Imran ayat 169 hingga 170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Para sahabat pun meneteskan air mata. Bagaimana dengan Zulfa? Mendengar kabar kematian Zahid, ia telah berucap, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Andai aku tak dapat mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak." Wallahu a'lam bishawab.